lagi menikmati momen kamu, lagi menikmati hidup, dan lagi ngerasa happy. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan kali ini aku akan membuat prediksi untuk teman-teman berzodiak Leo di bulan November 2020. Aku akan reading mengenai kondisi umum kamu, keuangan, dan tentu saja prediksi cinta untuk teman-teman Leo single dan Leo yang sudah berpasangan. Kita akan mulai dari kondisi umum dan keuangan kamu dulu. Ups, lompat sendiri dia. Kita punya Ten of Wands, Nine of Cups, Three of Wands. Oke, buat teman-teman Leo, kondisi umum kamu di sepanjang November 2020 nanti adalah ada sebagian teman Leo yang ngerasa beban berat, sedang menanggung beban yang teramat berat di sepanjang November nanti. Entah ini berhubungan dengan pekerjaan kamu, bisnis, keuangan, atau ada konflik dengan keluarga kayak gitu, atau dengan teman-teman kamu di sini. Yang mana kamu merasa bahwa beban yang kamu tanggung ini luar biasa berat. Kayak kamu udah nggak mampu lagi nih untuk mencapai tujuan kamu. Ada energi putus asa di sini. Kalau kamu udah kerja, katakan kayak, aduh aku tuh udah berat banget beban kerjaan aku udah nggak ngerti, udah nggak sanggup lagi harus ngapain kayak gitu. Tapi untuk sebagian teman-teman Leo yang lain di sini energinya aku lihat justru sedang menikmati momen hidupnya dia, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan perasaan ya, lagi happy, lagi nyaman, tenang, damai kayak gitu. Karena ini backgroundnya kan di laut ya, jadi ada suasana yang ya hangat, tenang, menyenangkan lah. Lagi menikmati momen kamu, lagi menikmati hidup, dan lagi ngerasa happy. Karena di sini punya 9 cup yang mana kamu lagi ya katakanlah stabil di perasaan, banyak yang sayang sama kamu dan kamu menyadari itu kayak gitu. Ada kepuasan di sini. Mungkin di sini kamu puas dengan hasil kerja kamu, puas dengan bisnis kamu kayak gitu. Atau di sini bisa juga kalau buat teman-teman yang udah kerja atau punya bisnis, ada beban yang berat yang sedang kamu hadapi. Entah ini konflik, entah ini ujian yang memang dihadirkan semesta untuk membuat kamu mengeluarkan segala potensi yang kamu punya di sini. Karena ketika orang dapat masalah, mau nggak mau dia harus mengeluarkan segala daya upaya dia kan. Dan biasanya di titik paling berat bebannya ini kamu akan melihat ternyata kamu sekuat itu, kamu setangguh itu. Ternyata kamu bisa ini dan itu yang nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya, kayak gitu juga bisa. Dan di sini ada energi juga, walaupun ada rasa ingin keluar dari pekerjaan ini, rasa udah teramat lelah dengan bisnis ini, tapi kamu masih menjaga harga diri kamu ya, ego kamu untuk mempertahankan pekerjaan atau bisnis ini. Mungkin di sini pekerjaan kamu pekerjaan yang bonafit, mungkin di perusahaan yang kalau kamu nyebut namanya orang-orang langsung wah keren ya kamu kerja di sana gitu. Padahal kamu ngerasa berat banget, tapi kamu mencoba bertahan karena harga diri kamu meminta bertahan di sana, ego kamu meminta kamu untuk bertahan di sana kayak gitu. Yang mana kamu merasa pekerjaan ini tuh bisa membuktikan aku tuh mampu, aku tuh hebat, aku tuh kuat. Padahal di balik itu semua kamu luar biasa menanggung beban yang berat kayak gitu. Tapi yang aku lihat juga, yang namanya beban itu kan gak selamanya kamu tanggung ya. Akan ada bantuan nanti, kamu akan beradaptasi dengan beban yang kamu rasakan ini. Mulai pelan-pelan berkuranglah bebannya ya. Seiring berjalannya waktu, di November nanti kamu akan melihat pelangi di sini. Meskipun ya katakanlah bebannya masih ada nih di depan mata, tapi aku lihat kamu mencoba bertahan di sini. Karena kamu lagi megang kayu satu, yang mana bisa aku artikan bahwa sangat mungkin kamu bertahan dengan pekerjaan kamu, bisnis kamu, apapun yang kamu yakini, kamu akan berkembang di sana. Yang mana di sana kamu mendapatkan banyak hal. Selain gaji, kamu dapat jabatan, kamu dapat ya nama yang baik lah di kalangan tetangga, di kalangan keluarga mengenai pekerjaan atau bisnis kamu ini kayak gitu. Ada pelangi di sana yang mana menunjukkan harapan. Aku tuh yakin, aku tuh bisa. Beban seberat ini aku tuh pasti bisa menanggungnya. Kamu tuh percaya, kamu yakin bisa pada akhirnya kayak gitu. Walaupun mungkin sekarang kamunya lagi nangis-nangis hebat, capek luar biasa, tapi kamu percaya bahwa nggak selamanya beban ini akan kamu tanggung kayak gitu. Dan bisa juga di sini aku bilang,
Walaupun sebagian teman-teman banyak yang bertahan ya di posisi kantor atau bisnisnya, sebagian aku lihat yang lain justru mencari peluang baru di sini. Jadi oke, sekarang aku tetap bertahan karena mungkin kamu sayang gajinya, tapi di luar itu semua kamu mencari peluang lain, pelangi lain yang lebih indah di luar sana kayak gitu. Jadi di sini sebagian terpecah energinya, sebagian bertahan, sebagian masih melihat peluang ke depannya. Apakah ada yang lebih baik? Kalau memang pelangi itu lebih indah daripada yang kamu rasakan sekarang, ya kamu sepertinya ada energi untuk ke sana. Tapi di sini masih melihat peluang yang ada di depan mata kayak gitu. Oke, itu reading aku buat kondisi umum dan keuangan kamu. Aku akan masuk ke teman-teman Leo untuk prediksi cinta single dan couple. Kita punya Ace of Swords, Page of Cups, Seven of Wands. Oke, buat teman-teman Leo di sepanjang November nanti, sepertinya ada orang yang lagi deketin kamu ya. Di sini orangnya masih muda, membuat kamu nyaman. Kalau kamu cerita tuh kamu nyambung, kalau kamu curhat dia dengerin. Pokoknya dia bisa membuat kamu nyaman, tentram, damai. Dan kamu pun di sini aku lihat sudah mulai bisa membuka hati untuk kehadiran orang baru ini. Jadi di sini sangat mungkin kamu udah move on. Kalau misalnya kamu sebelumnya udah pernah pacaran dan ya putus, kemudian di sini aku lihat kamu udah move on, sudah bersedia membuka hatinya kehadiran orang baru. Dan sangat mungkin juga orang ini udah datang sih ke kamu di November nanti, entah teman kamu atau mungkin orang yang bener-bener baru dikenalin ke kamu juga bisa kayak gitu. Dan kalau di sini entah pada akhirnya kamu akan menerima orang ini apa enggak, di sini kamu lebih bermain ke intuisi kamu sih yang aku lihat, lebih ke intuisi tapi juga pakai logika, karena di sini ada kartu Swords yang mana ini tentang logika ya, yang kamu pikirkan baik-baik di sini. Kalau di sini kartu ini lebih ke kamu siap untuk memulai tantangan baru. Jadi memang bisa aku bilang kamu udah siap sih untuk katakanlah memulai lagi kisah cinta kamu dengan orang baru, mulai yakin lagi nih untuk ya menjalin hubungan cinta kayak gitu. Tapi kamu di sini aku lihat nggak mau bodoh seperti dulu. Kamu di sini nggak mau hanya mengenai, oh aku suka dia karena dia so sweet, karena dia perhatian, karena dia ganteng atau cantik. Kamu nggak hanya melihat dari itu. Kamu di sini udah pakai logika kamu. Kamu udah nggak hanya mikir tentang so sweet atau romantisme kayak gitu. Kamu di sini juga pakai pikiran kamu. Apakah benar orang ini baik buat kamu? Latar belakangnya gimana? Pergaulan dia gimana? Teman-teman dia gimana kayak gitu? Pakai logika dan pakai hati juga di sini, seimbang lah bisa aku bilang kayak gitu. Dan memang orangnya akan hadir sih di kamu. Untuk teman-teman Leo ya di November nanti akan sangat mungkin orang ini ada hadir di kamu. Aku lihat kartunya belum penyatuan tapi masih ya PDKT lah ya, masih saling mengenal gitulah. Yang pasti kamu udah siap memulai petualangan baru di sini. Dan ada kesempatan yang datang memang. Tapi untuk sebagian temen Leo yang lain, di sini sepertinya kamu lagi belum pingin. Jadi ini energinya aku lihat terpisah ya di sini. Ada sebagian temen Leo yang memang masih menikmati pekerjaannya, masih menikmati bisnisnya dia, masih sangat ingin mandiri dulu. Masih ingin membuktikan ke dirinya atau mungkin keluarganya, orang-orang dekat dia bahwa aku tuh bisa mandiri dulu kayak gitu. Masih belum mau memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Masih pengen fokus di pekerjaan memang. Masih ingin menikmati momen ya dapat gaji, mengembangkan bisnis kayak gitu. Bisa aku bilang ada dua ya di sini. Sebagian teman Leo sudah siap membuka hati, ada yang datang sudah bisa ya move on. Sebagian lain masih sangat menikmati pekerjaannya, nggak mau hubungan cinta nanti akan mengganggu pekerjaan atau bisnis yang sedang kamu hadapi kayak gitu. Dan aku pengen lihat pesan semesta buat teman-teman Leo di sepanjang November nanti. Kita punya ask for help. Oke. Di sini kamu lagi butuh support ya di sini. Support di sini
kamu bisa minta tolong lah atau curhat ke teman kamu kalau kamu belum yakin dengan kehadiran orang baru ini. Kamu bisa curhat entah ke orang tua kamu, aku lagi dideketin nih sama si itu, kayak gitu. Gimana ya menurut mama dan papa, kayak gitu. Bisa curhat ke saudara kamu, ke teman-teman kamu juga bisa. Atau di sini kalau kamu butuh meyakinkan diri, kamu bisa minta bantuan Tuhan di sini. Kamu berdoalah ke beliau, minta dikasih petunjuk kalau memang dia yang terbaik buat aku, dipermudah jalannya kayak gitu. Kalau dia belum yang terbaik buat aku, ya tolong jauhkan dari awal kayak gitu, daripada aku nanti nyesel di belakang, kayak gitu juga bisa. Jadi ya jangan ragu untuk meminta bantuan di sini, terutama orang yang kamu percaya, dan juga jangan lupa minta bantuan ke Tuhan di sini, karena dialah yang paling tahu niat dari orang baru ini, apakah dia emang tulus cinta ke kamu atau ada hal-hal lain yang dia sembunyikan dari kamu, kayak gitu. Oke, buat teman-teman Leo, kita akan masuk ke Leo yang sudah berpasangan. Oke, kita punya Six of Wands, Ten of Pentacles, Nine of Swords. Oke. Buat teman-teman Leo yang sudah berpasangan ya, di sini ada energi kemenangan. Kamu memenangkan sesuatu di sini. Entahlah, kamu mungkin di sini baru jadian, merasa wah aku berhasil memenangkan hatinya, akhirnya dia mau jadian sama aku, kayak gitu bisa. Atau di sini kemungkinan yang lain adalah di hubungan ini kamu dapat dukungan dari banyak orang di sini. Banyak orang yang setuju atau ngasih restu di hubungan kamu. Mungkin sebelumnya kamu nggak dapat restu dari ya orang tua lah katakan. Nah sekarang mereka ngasih restunya nih ke kamu. Atau bisa juga di sini kalau mungkin di hubungan cinta kamu sebelumnya kamu nggak dapat restu, sekarang kamu dapat restu dari banyak orang, kayak gitu juga bisa. Yang mana kamu ngerasa oke, aku yakin dia ini adalah orang yang akan jadi jodoh aku, kayak gitu. Di sini prosesnya lebih ke kayaknya baru jadian sih ini. Sebagian teman-teman Leo kayaknya baru jadian banget di bulan November nanti, kayak gitu. Makanya di sini lagi siap maju ke medan perang, kayak gitu, antara kamu dan dia, kayak gitu. Tapi yang pasti banyak pendukungnya di sini, banyak yang support ke kamu dan dia, kayak gitu. Dan untuk teman-teman Leo berpasangan lainnya di sini akan menemukan kestabilan di November nanti. Kestabilan ini bisa dalam berupa materi ya, materi yang semakin membaik. Sangat mungkin juga di sini mungkin kamu udah nabung, dia udah nabung buat ongkos nikah, kayak gitu bisa. Atau kalau sudah menikah ya di sini keuangan kamu atau pasangan kamu yang sudah sangat membaik, yang sudah sangat stabil, akan memuluskan romantisme antara kamu dan dia, kayak gitu. Yang mana ketika uang ini sudah ada, kamunya kan nggak perlu mikir lagi nih harus bayar utang gimana, harus cicilan gimana. Nah ketika ini sudah ada, hubungan kamu dan dia lebih rekat gitu loh, karena udah nggak mikirin utang, udah nggak mikirin cicilan harus bayarnya kayak gimana, harus ngutang ke siapa, kayak gitu, karena uangnya ada, kayak gitu. Lebih stabil juga di perasaan sih yang aku lihat, karena Pentacles itu lebih bicara mengenai kestabilan di sini ya. Lagi happy lah intinya untuk Leo-Leo yang berpasangan, kayak gitu. Ada yang baru jadian, yang udah jadian ya lagi happy. Nah sementara itu di sisi lain ada beberapa Leo yang lagi ini ya, sedang mencemaskan sesuatu, sedang menghadapi sesuatu di sini, lagi nggak produktif, lagi banyak konflik lah katakanlah gitu. Entah konflik ini memang terjadi antara kamu dan pasangan kamu, atau ada konflik di luar kamu dan dia yang membuat kamunya nggak bisa fokus di hubungan kamu sekarang, yang membuat kamu lebih fokus ke konflik itu sehingga kamu sedikit melupakan hal-hal yang berhubungan dengan romantisme di sini. Yang mana memang di sini kamu lagi nggak enak tidur, nggak enak ngapa-ngapain, lagi kepikiran banget dengan konflik yang terjadi ini, kayak gitu. Ada juga energi penyesalan di sini, entah apa yang sedang kamu lakukan, yang sudah kamu lakukan yang membuat kamu menyesal melakukan ini. Yang mana kamu merasa penyesalan ini nih, kamu nyesel banget sudah melakukan ini, yang mana kamu takut pasangan kamu tuh tahu kamu sudah melakukan ini, entah apapun itu, kayak gitu ya. Atau di sini bisa juga energi lainnya adalah kalau secara keseluruhan mungkin di sini kamu menunjukkan ke banyak orang bahwa hubungan kamu baik-baik aja, bahwa hubungan kamu nih berjalan mulus, stabil, diberkahi banyak uang katakanlah, tapi sebenarnya di balik itu semua kamunya lagi menghadapi banyak masalah di hubungan ini yang membuat kamu kepikiran, kayak gitu juga bisa. Dan aku pengen lihat sih di sini pesan semesta buat teman-teman Leo yang berpasangan. Oke,
ini kita punya. Oke. Kayaknya ini emang lebih ke energi terakhir yang aku omongin tadi ya. Kamu di sini berusaha nunjukkan ke banyak orang, ke keluarga kamu, ke teman-teman kamu bahwa kamu tuh lagi happy, lagi stabil, lagi kaya raya gitu. Lagi enak lah hidupnya sama pasangan kamu. Tapi sebenarnya ada yang kamu pikirkan di sini. Entah apapun itu. Entah lagi berantem sama pasangan kamu atau ada hal-hal di luar itu yang mempengaruhi hubungan kamu. Kalau di sini lebih ke kartu ini ya. Coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, seberapa komitmen kamu dengan cinta yang kamu jalani sekarang? Sebesar apa komitmen kamu dan dia? Apakah ada hal-hal yang harus kamu obrolin ke dia atau gimana kayak gitu? Karena di sini yang aku lihat sih hubungan kamu yang sekarang ini punya potensi yang bagus ya. Kamu dan dia bisa menua bersama, bisa mendewasa bersama kayak gitu. Banyak diberkahi di sini dan sangat mungkin membangun banyak hal yang berhubungan dengan duniawi, yang mana mungkin kamu bisa tinggal dengan nyaman di rumah ini, yang hangat, yang aman, yang enak lah kayak gitu. Tapi di sini memang ada yang kurang ya. Di sini aku lihat bagaimana kamu berkomitmen di sini, bagaimana kamu bisa mengkompromikan banyak hal dengan dia, bagaimana kamu bisa beradaptasi dengan segala kekurangan dan hal-hal buruk yang dia lakukan kayak gitu. Seberapa komitmen kamu di hubungan ini sih intinya, bagaimana kalian berdua bisa jalan bareng di hubungan ini kayak gitu. Kalau ada masalah obrolin, kalau ada yang mengganjal di hati dan pikiran obrolin, kalau ada masalah diselesaikan berdua, jangan kabur kayak gitu. Oke, buat teman-teman Leo berpasangan, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.